Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah wabarakatuh. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjutkan belajar kita di hari ini, hari Rabu saat asar tanggal 23 bulan Jumadil Akhir 13 Akhir tanggal 3 di 445 Hijriah 1447 Hijriah bersama dengan tanggal 3 Desember 2025. Shalawat salam kepada Rasul kita agar kita dapat syafaat. Kita lanjutkan pada pasal haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang. Agama itu demikian bagusnya ya. Supaya tidak kacau, supaya kehidupan menjadi berkualitas. Maka Qur'annya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala mal zalimina min hamim wala syafi'in yudhar. Tiada bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Tidak ada link untuk zalimina, orang-orang zalim. Nah, itu laki-laki. Min hamimin, ada hamim, sahabat karib, wala syafi'in, atau pembela butuh yang bisa diikuti. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan mengambil hak orang lain sebagaimana seharusnya tidak dilakukan. Ini Quran surah Al-Mu'minun ayat 18. Jadi tiadalah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Semoga kita tidak menjadi demikian. Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sebelumnya dikatakan kalau salah satu di antara bentuk daripada jihad yang utama, yakni berkata benar kepada raja yang zalim. Ya, orang zalim itu memang harus dilawan dengan kebenaran. Ya, jadi benar, sampaikan benar, jangan takut dengan apapun konsekuensinya. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yudhar. Tiadalah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat diikuti. Ora-ora kanggo wong zalim iku kanca kang raket utawa kang bela lan bisa dipiloni. Para nabi pasti bukan orang zalim, para rasul pasti bukan orang zalim. Sahabat-sahabat demikian, maka pantas untuk diikuti. Kemudian firman Allah dalam haram dan zalim itu, Quran surah ke-8 ayat 31. Tiadalah bagi orang zalim itu pelindung atau penolong atau pembela. Ini yang bersama dengan Quran surah Al-Mu'min, bukan Mu'minun ya, Al-Mu'min. Ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun. Quran surah Al-Mu'min ayat 18 tadi. Ya, wa malid zalimina min wali wala nasir. Wali itu
pemimpin, ada yang kawan akalit, nasir itu penolong. Jadi bagi orang zalim itu tidak ada pelindung pemimpinnya, ya, dan tidak ada penolongnya. Baik, itu dua Quran yang ada pada pasal haram berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang. Kemudian hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, awaslah kamu daripada aniaya atau zalim, karena zalim itu merupakan kegelapan di hari kiamat, dan awaslah dari kikir, karena kikir itulah yang telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, mendorong mereka hingga menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang haram. Zaman dahulu seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi sekarang ya. Karena kita yang berbangsa bernegara lepas dari itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pasti semua akan dikembalikan pada yang benar pada hari kiamat. Jangan khawatir kalau sekarang kita dikurangi atau hilang, nanti di hari kiamat akan dikembalikan. Hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak kesempatan membalas pada kambing yang bertanduk. Sampai seperti itu kita. Sekali lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pasti semua hak akan dikembalikan pada yang berhak pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak atau kesempatan membalas pada kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Yang dahulu di dunia pernah ditanduk dan belum dapat membalasnya, maka balasan menurut keadilan telah dituntut dari binatang yang tidak berakal, dan bagi yang berakal tentu lebih pasti dan lebih mudah. Ini hikmahnya. Saya kira itu dulu dua Quran dan dua hadis, haram berlaku zalim dan perintah membalikan hak orang. Untuk perintah membalikan hak orang ini prinsip tadi, nanti insya di hadis berikutnya ada kita. Hari ini Asar Selasa 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 November 2025. Sampai pasal tanggal 2 saja. Tanggal 2 Desember bukan November ya. Sudah Desember, tanggal 2 Desember 2025. Ya. 28 hari lagi kita sudah habisan tahun ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan bangsa kita, masyarakat kita, umat kita. Larangan kemarin sudah ini larangan segala kita. Sekarang pasal menunjukkan ke jalan kebaikan dan menganjurkan kebaikan. Sama juga sudah ini. Kita teruskan. Khusus pasal menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang tadi pagi telah kita baca surah Al-Imran 104 dan surah Al-Imran 110. Sekarang kita lanjutkan dari naklinya lagi Al-A'raf ayat 199. Terjemahannya, ambillah, terimalah maaf dan anjurkan kebaikan dan abaikan orang-orang yang bodoh. Ini ngomong sing bodoh, ini rasanya kok malah tegas, yang tidak berpengetahuan. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa 'anil jahilin. Jadi
Kita ini diajari untuk gampang memaafkan, ojo dadi pendendam, jangan menjadi orang yang suka gampang memandang salah orang lain. Ini ajarannya, ambillah, terimalah maaf dan anjurkan kebaikan dan abaikan orang-orang yang bodoh. Diperintahkan kepada Kanjeng Nabi di Al-A'raf ayat 109. Jadi kalau diperintahkan kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi juga menyampaikan kepada umatnya, jadilah umat yang gampang memaafkan dan anjurkan pada kebaikan. Menganjurkan itu memotivasi kalau dia orang untuk berbuat kebaikan dan abaikan orang-orang yang bodoh. Ini dalam hadis yang lain, karena orang-orang yang bodoh nanti tidak punya kontak untuk melakukan kebaikan, kemudian selalu tidak punya motivasi. Mudah-mudahan tidak menjadi seperti itu. Yang berikutnya, Quran Surat Taubah ayat 771, dasar untuk bisa menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, sesungguhnya antara satu dan lain itu saling melindungi sebagai pembantu pada sebagiannya. Jadi apa? Saling binatu ya, toyo dinayan gitu kan. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi itu tugas utama kita sebagai umat Islam, saling bantu satu sama lain, saling mendukung dalam hal menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi memang agama itu visinya menjadikan penganutnya supaya bagaimana caranya kebaikan itu tersebar, bagaimana caranya kemungkaran itu terhenti atau tereliminir gitu ya. Quran Surat Taubah ayat 1. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Nih, antara laki-laki mukmin, laki-laki mukminat atau perempuan itu satu dengan lainnya saling mendukung. Ya. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufin, dalam hal menganjurkan cara kebaikan. Ingat, menganjurkan itu kewajiban kita, tetapi tanggung jawab berhasil apa tidak itu sudah dilarangnya Allah. Termasuk orang terdekat sendiri. Contohnya Kanjeng Nabi tidak mampu mengislamkan pamannya, bahkan pamannya yang lain yang sudah jadi besannya menjadi musuhnya setengah mati, Abu Jahal. Artinya tidak menjadi jaminan kedekatan bahwa orang ini pasti orang dekatnya orang baik-baik, dan karena Nabi sendiri sudah dicontohkan oleh Allah, engkau tidak jaminan bahwa orang yang bagus nanti pasti juga pamannya bagus, kakeknya menjadi pak besannya. Contohnya Kanjeng Nabi. Tetapi ingat, Kanjeng Nabi walaupun itu tetap amar ma'ruf nahi munkar, tetap menganjurkan kebaikan. Ya. Aulia umatin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Ini kalau Kanjeng Nabi lakukan itu, dan Kanjeng Nabi itu sebagai suri teladan yang terbaik, ya umat Islam berusaha ke arah sana. Oke, ini dua Quran. Sekarang hadisnya, hadis ketiga yang tadi kedua. Abul Wa'fad Ubaid bin Abdullah Rodanu berkata, kami waktu itu berbaiat pada Rasulullah. Berbaiat itu bersumpah setia sewaktu atas satu atau satu mendengar serta mendengar dan taat. Jadi ini sambungan dari kemarin ya.
Jadi berbaiat bahwa sahabat itu kami ini satu, kami tidak terbelah-belah, kami itu mendengarkan Engkau ya Rasul dan kami itu hati. Jadi sami'na wa ata'na, dalam suka atau duka, dan ringan atau berat, bahkan baik, bahkan untuk perebutan kekuasaan terhadap kami. Jadi ada apa namanya peperangan gitu ya, kami tetap mengikuti kanjeng Nabi dan sekali-kali tidak menentang atau pemerintahan. Waktu itu pemerintahnya tentu tidak seformal sekarang, tapi para sahabat tidak akan pernah menentang pemerintahan. Ini seperti kemarin saya sampaikan bahwa Islam itu mengajarkan hati Allah, taat kepada Allah, hati Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah yang sah. Ya. Sekarang pemerintah yang sah siapa? Presidennya Prabowo dan seluruhnya sampai bupati, kecamatan, lurah yang kita ikuti, kita dukung supaya negara ini menjadi al-jatun thayyibatun rabbul ghafur. Kalau sudah begitu, maka pengabdian kita kepada Allah insya Allah akan menjadi semakin sempurna. Dan berkata benar di mana kau berada, tidak takut dalam membela agama dari agamanya Allah ya. Dan cemoohan siapapun. Jadi di hadis itu Kanjeng Nabi menyampaikan apa yang didapatkan, diancam dan tidak melakukan dakwah supaya takut pada mereka, tidak takut pada Allah. Nabi terbalik, takut pada Allah, tidak takut pada mereka. Dan Allah merintahkan jangan takut dicemooh. Nabi nyampaikan, ya tidak takut dicemooh, semua itu dicap elek, dibully dan sebagainya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu ya. Dan jadi setia saat dalam segala hal itu, baik yang ringan, mudah atau yang sukar, berat, itu memang merupakan kewajiban tiap muslim. Saya tambah satu lagi hadis terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar itu yang pendek. Iya, pendek. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, harus kamu menganjurkan kebaikan. Jadi menganjurkan setengah mewajibkan, dan mencegah kemungkaran, dan kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau menghentikan ini, dan tidak diterima doamu. Jadi ketika satu kaum tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka boleh jadi nanti doanya tidak diterima oleh Allah. Ini hadisnya ada dalam hadis ke-10 halaman 165 dari At-Tirmidzi. Ini kan dua Quran, dua hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita lanjut belajar kita di hari ini, hari Rabu, tanggal 3 bulan Jumadil Akhir, tanggal 12 tanggal 12 ya. Kemarin tanggal 11 ya. Tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Desember
Ya, salawat dan salam terutama pada baginda Rasul, semoga kita dapat selamat dan akhirat. Kita lanjut belajar kita sambil terus prihatin terhadap bencana yang bertubi-tubi menimpa negara tercinta kita. Semoga yang telah menjadi korban diangkat derajatnya oleh Allah. Dan nanti mudah-mudahan Indonesia bersatu tayyibat. Kita sampai pada pokok pasal menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tadi sudah kita pelajari Quran surah Ali Imran ayat 104, kemudian Ali Imran ayat 110, Al-A'raf ayat 199 atau ayat 71. Maka kita lanjutkan sekarang surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Jadi terjemahannya, telah dikutuk orang-orang ingkar Bani Israel atas lidah Nabi Daud. Jadi Bani Israel itu sesungguhnya di masanya Nabi Daud, Nabi yang bapaknya Nabi Sulaiman, yang luar biasa teguh pendirian dan dikenal sebagai ahli besi. Nabi Daud dan Isa bin Maryam binti Maryam, ya, karena perempuan yang demikian itu. Isa binti Maryam apa Isa bin Maryam, ya? Kalau laki-laki bin, ya, tapi kalau ini ibu Isa ditulis di bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka maksiat dan melampaui batas hukum. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di tempat mereka. Sungguh buruk perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi membiarkan kemaksiatan, tidak melakukan upaya penghentian, itu dikatakan sebagai perilaku buruk di dalam kitab ini Al-Maidah ayat 78. Jadi di zaman itu luar biasa kemaksiatannya, sehingga sampai diabadikan di dalam Al-Quran Karim surah Al-Maidah ayat 89 yang isinya, yang aslinya teksnya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala lu'ina alladziina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi terjemahnya kalau tadi telah dikutuk atau dilaknat lu'ina alladzina, orang-orang yang kafar, yang ingkar, min dari Bani Israel, yang Bani keturunan Israel, ala atas lisani, dari lisan Daud, Nabi Daud yang waktu itu menjadi raja, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa ibnu Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka betul-betul maksiat. Asau itu mengabaikan, ya. Itu bedanya sami'na wa ta'ina dengan sami'na wa so'ina. Jadi umatnya Nabi Daud itu juga asaina, jadi maksiat, durhaka, gitu, ya. Tidak memperhatikan kitab yang diturunkan padanya, sehingga mereka dikatakan yang seperti itu kanu ayat yandahuna hauna an munkar
Jadi mereka tidak mencegah munkar, hauna 'anil munkar, tidak mencegah kemungkaran, fa'aluhu liya'bisa maka ya'mal. Jadi sungguh yang seperti itu dikatakan sebagai perilaku yang buruk, tidak mencegah kemungkaran. Apakah sekarang juga masih terjadi yang terjadi pada zamannya Nabi Daud atau zaman Nabi Isa, yakni mereka mengacuhkan durhaka, maksiat terhadap apa yang ada pada kitab mereka. Kalau kita kan Al-Quran ini, Quran ini mengisahkan umatnya Nabi Daud dan umatnya Nabi Isa. Oleh karena itu, ketika membiarkan kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran, itu dikatakan sebagai perilaku. Iya. Dan kita pegang, mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah, karena kalau Allah tidak mentakdirkan ya mungkin kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Tetapi bahwa kita diperintah jika ada keburukan maka lakukan pencegahan dengan cara dengan tangan, ya, di hadisnya yang sudah tadi kita baca. Kalau tidak bisa ya dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, bilangnya. Ini hadisnya. Sementara ini Qurannya. Jadi itu terjadi ternyata di zaman lalu, menjadi dicap sangat buruk karena membiarkan kemungkaran. Quran surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Seperti kita tahu, derajat dari pegangan melakukan amal di dalam Islam itu yang paling tinggi adalah Al-Quran, yang kedua baru hadis. Hadis pun ini ada derajatnya, hadis sahih, hadis hasan, hadis sampai hadis lain. Ya, mana yang boleh dipegangan? Insyaallah yang hadis hasan, hadis sahih dan tidaknya hasan yang bisa dipakai sebagai pegangan. Nah, sementara di umat terdahulu ternyata kemaksiatan juga terjadi di zamannya Nabi Daud dan di zamannya Nabi Isa. Itu diabadikan di Quran surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Supaya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu jangan membiarkan kalau ada kemaksiatan. Kemudian Quran surah Al-Kahfi ayat 69 katakanlah, hak itu dari Tuhanmu, maka siapa suka boleh percaya dan siapa suka boleh kafir. Islam itu luar biasa. Kebenaran itu dari Allah. Sing gelem ya silakan pegang, sing ora gelem orang tidak berpegang dari itu. Karena apa? La ikraha fiddin, di dalam Islam nggak ada paksaan. Nah, semua nanti konsekuensinya berpulang kepada masing-masing. Nah, kalau kita di TV sore ini mendengar ada uji konsekuensi gitu ya dari KIP tentang ijazah itu, konsekuensi itu artinya apa? Yang diucapkan, yang dilakukan itu punya tanggung jawab, punya konsekuensi, punya akibat yang harus ditanggung gitu ya. Ini di dalam Al-Kahfi juga begitu. Ada kebenaran dari Tuhan, manusia itu silakan. Kalau kamu suka boleh percaya, kalau tidak suka ya boleh dikatakan itu kafir. Kafir hanya menolak. Jadi wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a fayakfur. Itu bebasnya. Jadi wa qulil haqqu min rabbikum, katakan al-haq, kebenaran itu dari rabbikum, Tuhan.
Faman sya'a, barang siapa yang mau ya fayu'min, silakan percaya. Faman sya'a fayakfur, yang enggak suka, enggak mau, boleh kok. Enggak saya hanya inkar gitu. Nah, jadi itu. Nah, konsekuensinya kalau nanti mau dapatnya ini, kalau tidak mau dapatnya ini, kan begitu ya. Di dalam sebelumnya nanti dikatakan semua Islam itu masuk surga kecuali yang menolak, kan ya. Ini Qurannya. Lalu hadisnya, hadis yang kelima. Dari Anas An-Nu'am bin Bashir, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya. Di dalamnya itu maksudnya di dalam maksiat enggak boleh, bagaikan suatu kaum yang membagi sampai dalam perahu, yang membagi tempat dalam perahu ya. Ada sebagian yang di atas dan sebagian di bawah. Sedang bagian bawah jika memerlukan air harus naik ke atas, sementara yang duduk sudah tentu mengganggu pula yang bagian atas. Jadi yang sudah tentu mengganggu pada yang bagian atas, maka mereka berkata, ya lebih baik kami membagi saja di bagian kami ini supaya tidak mengganggu pada orang-orang yang di atas. Maka jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang di atas, pasti binasa semua isi perahu, karena perahunya dilubang dari bawah. Nah, tetapi kalau pikiran itu dapat dicegah oleh orang-orang yang di atas, maka perahu tidak jadi tenggelam. Jadi harus ada ya tadi, makanya harus ada yang mau dan mencegah kalau ada kemaksiatan. Coba ini sama orang itu naik perahu, ada yang di bawah, ada yang di atas, cek atas. Kemudian kepingin yang di bawah itu ngelak segala macam, maka kepinginnya jangka gampang dilubangi perahunya. Yang terjadi adalah tanpa sengaja perahunya jadi apa? Tenggelam. Kalau tidak diberitahu oleh yang atas, jangan lubangi perahu, maka semuanya akan tenggelam. Luar biasa ini hadis Bukhari. Jadi kalau ada yang berbuat maksiat, harus ada yang nahi munkar tadi. Nahi munkar itu mencegah supaya tidak terjadi kemungkaran. Bukan hanya amar ma'ruf itu mengajak ke arah kebagusan. Ini kalau di dalam pewayangan, dalam Wonokawan ya, yang nahi munkar itu adalah topok dan bilung. Itu bendoronya itu mesti orang Sabdang yang mukanya merah, raksasa rumah. Itu orang-orang jahat. Itu Wonokawannya bertugas supaya nahi munkar, jangan berbuat munkar ya. Sementara yang bagus itu amal ma'ruf. Jadi kita terus berbuat baik supaya nanti bisa menjadi tidak terjerumus. Amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu semar karim bakul dan topok bilung, punya peran tadi sama. Amar ma'ruf nahi munkar, yang satu dengan mengajak ke arah kebagusan, yang satunya mencegah supaya tidak berbuat munkar.
Itu pinternya para wali membuat itu. Karena padahal sebetulnya di Pakem Wayangan namanya tokoh biru dan Semar Garing Mitur Bagong tidak ada. Itu tokoh fiktif yang di Jawa dimunculkan itu ya. Nanti suatu saat kita kaji lagi. Demikian para sahabat, dua ayat yang ada pada pasal menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu Qur'annya surah tadi Al-Maidah 78-79, kemudian Al-Kahfi ada 9, lalu ada hadisnya, dua hadis dari An-Nu'man bin Bashir, dan kemudian yang kedua tadi adalah dari Ummu Salamah. Semoga kita paham, diberi kekuatan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang untung dan bahagia, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita menjadi bagian segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Nah, kebaikan itu sumbernya apa? Sumbernya seperti disampaikan oleh kanjeng Nabi adalah tinggalkan dua perkara yang jika engkau akan selalu berpegang pada keduanya maka akan selamat dunia akhirat, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, semoga yang kita pelajari dari Quran, dari ada ijma, ada qiyas di sana. Nah, jadi Allah sudah memerintahkan sejak adanya manusia dilahirkan itu harus ada bagian itu. Maka kemudian Allah menurunkan Rasul. Rasul itu apa? Rasul itu adalah orang laki-laki yang dilahirkan apa? Mendapatkan berita kebenaran untuk berbuat baik itu dan punya kewajiban menyampaikan para ulama. Maka dalam Islam ada 25 Rasul yang terpercaya. Ada Nabi, kemudian ada Aulia, kemudian ada syuhada dalam kepada ulama dan seterusnya. Dan sekarang bukunya sekali yang ambil bagian dari ya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, harus ada di antara kamu umat itu yad'una yang mengajak ilal khair, ila kepada khair, kebaikan, wa ya'mur itu memerintahkan. Kalau misalnya kakaknya memerintahkan, bahasa Indonesia mengajak. Wa ya'muruna fi kepada al-ma'ruf, ma'ruf itu apik, kebaikan, bil ma'ruf wa dan yanhauna, yada itu melarang, mencegah, anil dari al-munkar, segala sesuatu yang munkar itu amalan yang jika kita lakukan Allah murka. Ini harus ada orang yang mengajak untuk jangan melakukan itu, karena nanti Allah murka. Wa ula dan ulaika, ya orang yang seperti itulah mereka itu golongan al-muflih, orang-orang yang beruntung. Dunia ini mesti boleh suatu bagus ya, tapi apa yang terpenting adalah bejo. Wong pintere kalah karo wong becik kalah karo bejo ya. Bejo itu bahasanya beruntung, bahasanya muflih. Jadi sekali lagi, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini bacaan kita untuk topik menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Harus ada dari kamu itu segolongan orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang untung dan bahagia. Gitu. Semoga sekarang banyak sekali, banyak. Ada yang bentuk organisasi, ada yang pribadi, ada yang kelompok besar.
Contohnya ini terkait dengan bencana ini saja sudah televisi ada dia online untuk saluran donatur, kemudian media massa media cetak kelompok bisa mengumpulkan ini dalam bentuk ini kita salurkan. Semoga kalau di alih kelas ini mau sendiri dipersilakan, kalau nanti lewat sini juga kita bisa lakukan ya. Monggo ayo bersama-sama ya, nanti kita ikuti untuk mendukung golongan yang ingin mengajak arah kebaikan, mencegah kemungkaran, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk dukungan moral ya. Bisa doa, bisa jangan diremehkan doa itu luar biasa. Indonesia merdeka itu juga karena doa para ulama. Oke. Ada makamnya masing-masing gitu. Ada restu, ada doa, ada yang kaya dengan materinya, ada dengan ilmunya para ustaz-ustazah dan semuanya. Itu bagian dari harus ada dari kamu segolongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menganjurkan kebaikan dan mencegah yang munkar. Nah, dari katakan di sana wa ulaika humul muflihun. Itu yang bacaan pertama. Yang kedua, ini Quran surah Al-Imran lagi ayatnya 110. Ini kan tadi kan 104. Al-Imran itu Quran surah yang ketiga. Pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah itu 286 ayat yang kemarin ayat terakhir yang kita baca itu 282 sampai 286 yang di la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat dan seterusnya itu. Dan Al-Imran artinya keluarga Imran itu ada 200 ayat, itu surah yang ketiga. Kemudian nanti ada yang keempat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya gitu. Ini masih Al-Imran 110. Kamulah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia karena menganjurkan kebaikan dan mencegah munkar dan percaya pada Allah. Jadi kupas inti semua itu mantap gitu. Kamulah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia karena menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan masuk di garis baik percaya pada Allah. Ada atau tidak ada itu karena Allah, terjadi tidak terjadi karena kita di sini belajar ini ditakdirkan oleh Allah. Kita semuanya itu adalah dari Allah, dalam kendali Allah, akan kembali kepada Allah ya. Nah itu di Quran sudah digariskan surah Al-Imran ayat 1 dikatakan sebagai terbaik, sebaik-baik umat. Faqala ta'ala kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kamu semua itu adalah khairal, sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia ya. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk menjalankan ta'mur, memerintahkan, mengajak ke arah ma'ruf kebaikan, buatan hauna dan mencegah anil munkar. Ini sudah waktu monggo kita gaya itu ngene awake diri. Itu paling sip, paling selamat adalah kebiasaan untuk tidak menuding ya. Tapi terus lebih banyak untuk pada diri kita masing-masing. Aku wis ya. Mudah-mudahan nanti dengan begitu kita akan menjadi golongan yang beruntung ya, muflihun tadi ya, orang yang tujuh kemayangan ya. Bukan di Quran ini saya hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata,
saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu melihat munkar, harus ini kata harus ini dijalankan itu kawan pahala tidak bisa. Ini tafsirnya harus gitu. Nanti tafsirnya seperti itu kan Allah SWT semuanya aja gitu. Jadi dalam belajar ini saja ini kayak apa ini selesai apa ya? Misalnya lagi terjemahan budaya itu kan dulu ya, misalnya lagi ngono lah ya. Misalnya lagi ngono ya lakonan seperti itu gitu ya. Dengan saat itu meningkatkan harus merubah dengan tangannya. Bila tidak dapat maka dengan mulut lisannya. Apabila tidak dapat maka dengan hatinya. Dan itulah yang selemah-lemahnya iman. Kita tahu iman dengan iman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, qadar dan hari akhirnya. Orang yang seperti itu yang paling lemah adalah jika ada kemungkaran, mendoakan mudah-mudahan tidak terjadi. Doa tadi ternyata paling tidak saya tidak semoga kau tidak menentukan saya bagian dari yang mungkar ya Allah. Itu selama iman ya. Di Al-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya dengar Rasulullah SAW menyampaikan yaqulu berkata, man ra'a minkum munkaran, man siapa ro'a itu melihat minkum di antara yang munkar, sesuatu yang munkar, falyughayyiru biyadihi, maka kalau bisa berubah dengan yadi, dengan tangannya. Tangan itu ada yang menghasilkan karena itu nek raja ya dengan kebiasaan, dengan kebijaksanaan. Nah, anggota DPR dengan undang-undangnya, MPR pemerintah dengan perintahnya, dan kalau masyarakat ya dengan usahanya, gitu ya, dengan menurutnya masing-masing. Jadi apabila melihat kemungkaran, falyughayyiru bi dengan yadihi, dengan tangannya. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu maka fabi lisani, dengan lisannya. Siapa ini? Korong balik, di rumah korosing, pokoknya sih nggak lisan bisa merubah keadaan. Contohnya, kalau harus dihentikan, para politikus pakai ininya, pemerintah pakai ya, DPR undang-undangnya, dan ulama dengan doanya, gitu kan ya. Fa'ilam yastati fabil qalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adghaful iman, ya kuwi sing selemah-lemahnya iman ya. Jadi saya itu disampaikan saya terbukti mendengar dari Rasulullah. Ini kabeh ini hadis niki krungokne, aku tahu krungu, aku tahu dikandani Kanjeng Nabi ngene lho. Dan ini terkumpulkan 300 tahun setelah Kanjeng Nabi ada. Ini kalau hadis ya. Tapi kalau Quran saat Kanjeng Nabi tidak ada, itu terkumpul di para ulama sahabat itu masih hidup. Ditambah dengan yang ditulis di kayu, di batu dan sebagainya, akhirnya di zaman Sayyidina Umar dikelumpukan di rumah Sayyidah Hafsah. Jadi Sayyidina Umar, Utsman dibukukan, tapi belum ada karokatnya. Dan seterusnya sampai pada kita. Jadi di zaman itu sudah ada Quran yang tertulis. Bedanya Quran dengan hadis ya. Quran di zaman itu, hadis kemudian. Jadi sekali lagi menurut Abu Sa'id Al-Khudri itu mendengarnya dari Rasulullah, bila ada kemungkaran harus berubah dengan tangannya, bila tidak dapat maka dengan lisannya atau mulutnya, bila tidak dapat maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Paling kecil, saya mengingatkan paling kecil saja di masjid ini. Ketika kita melihat kemungkarannya itu pembuangan sampahnya di depan masjid ini kan paling kecil.
itu mungkin bagi banyak orang enggak ada masalah. Kalau paling semuanya itu paling kecil masjid itu bersih, kabeh saling mengani. Nah, gimana kalau tidak ada orang ya kita sendiri dengan tangan kita. Kalau bisa ada di sekitar anak-anak kita ajari dengan lisan kita, nah, ayo kita tidak buat sampah di situ, ayo kita kasih juga kita buat sampah ke tempatnya dan seterusnya. Terus kalau nggak salah ya sudah dihitung ya, mudah-mudahan masjidnya terus bersih, tidak ada anak-anak yang membuang sampah di sembarangan sehingga akhirnya kesuciannya terjaga, gitu ya. Jadi ini tadi 2 ayat sama Quran dan 1 hadis. Saya kira sampai di situ dulu, nanti hadisnya juga banyak. Semoga kita telaten ya untuk mempelajari. Ya, ini saya buka di kitab ini. Kalau ada yang berkenan mempelajari, monggo. Ini ingat saya kitab ini dulu saya memberikan lagi yang baru ini menjadi 2 jilid karena lumayan. Tapi saya cari tidak ada ini yang masih lama ya, lama dulu ya. Ini bersama dengan berdirinya masjid ini tahun 98 ini sudah ada. Ini hadiah ketika saya nikah tahun 89 kita berikan ya. Jadi sudah berapa tahun ya? Dari sekian tahun ya. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankannya, dan bukan hanya kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, bangsa kita, semoga dituntun dengan keyakinan semua terjadi atas izinnya, semua terjadi atas kehendaknya, semua terjadi atas ridhonya. Semoga kita dikehendaki diridhoi menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, murah sandang, murah pangan, bersatu, mulia, bermartabat di dunia, sehingga nantinya menjadi sesuatu yang akan sangat berharga kita di dunia dan di akhirat. Semoga yakin, insya Allah bersama-sama seperti disampaikan oleh pimpinan kita ya, presiden kita sekarang, para menteri, semua kita doakan karena beliau para ulama, para siapapun bersama-sama. Yuk kita bangun bangsa ini menurut kapasitas kita masing-masing. Sa'i saja ini kita berperan sebagai apa, kita lakukan sebuah tenaga. Yang aura negatif kita simpan, kita buang, yang positif ayo kita kembangkan. Semoga kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi khusus untuk saudara kita yang kena bencana, dari mulai yang dari Cilacap, tanah longsor itu, kemudian dari Banjarnegara di Makassar, lalu yang terakhir juga saat ini juga di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh. Semoga sabar, semoga kuat, semoga diberi keyakinan yang teguh akan ini adalah sesuatu yang memang terjadi dan harus dilalui. Semoga nanti seperti Allah menyampaikan, bila orang itu bertakwa akan mencoba, dan bila dia lulus pencobaan maka ada kemuliaan baginya. Semoga itu. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.